Totok Fitrianto terbukti salah. Masih ingat wasit ini? Iya, wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara PSIS Semarang versus Persib Bandung, yang hasil keputusannya merugikan PSIS. PSSI akhirnya mengeluarkan rilis terkait tugas wasit yang kontroversial. PSSI melalui Komite Wasit resmi menjatuhkan hukuman pembinaan khusus tanpa tugas kepada sejumlah perangkat pertandingan. PSSI berharap seluruh perangkat pertandingan menjalankan tugas sesuai love of the game, kata Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad. Setiap wasit yang menjalankan tugas dengan baik pasti ada award. Namun bila tidak menjalankan tugas dengan baik, akan ada pembinaan tanpa tugas. Komite Wasit direncanakan akan menggelar koordinasi dan evaluasi menyeluruh setiap pekan ke-10 dan kelipatannya ke seluruh perangkat pertandingan. Akhirnya, wasit Totok diberikan hukuman pembinaan khusus tanpa tugas atau larangan memimpin pertandingan sampai pekan 12. Kayaknya lebih seru deh kalau ada perubahan hasil skor pada pertandingan yang kontroversial. Gimana menurut kamu? Pemain PSIS yang disiapkan melawan Persebaya. PSIS Semarang membawa 20 nama pemain ke Surabaya. Di posisi kiper ada Ray Redondo dan kiper senior Wahyu Tri. Kemudian posisi lini belakang akan diisi oleh Frendy Saputra, Shiha, Ali Sesai, Fredian Wahyu. Wahyu Pras tidak diberangkatkan karena mengalami cedera jelang keberangkatan ke Surabaya. Di lini tengah ada Dewangga, Delvin Rubino, Guntur Triaji, Taufik, Damas, dan Reza. Di lini serang, Jonathan Katilana, Heri Nur, Tais Marukawa, Wawan, Andreas Ado, Rahmat, Titus Bonai, dan Octavianus. Dilihat dari 20 nama pemain yang ikut ke Surabaya, menurut kamu siapa-siapa saja nih yang akan masuk starting 11 melawan ke Surabaya? Reoni Taisi Marukawa, Ali Sesai, dan Okta. PSIS Semarang akan bertandang ke markas Persebaya di pekan ke-6 Liga 1 2022, Selasa 23 Agustus. Duel Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang akan digelar di Gelora Bung Tomo pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang, kali ini 3 penggawa Maisa Jenar akan reuni dengan baju hijau. Mereka adalah Taisi Marukawa, Ali Sesai, dan Octavianus Fernando. 3 penggawa bajul ijo di atas hijrah bersama ke PSIS Semarang musim 2022-2023. Kepindahan 3 pemain ini sempat menghebohkan supporter Persebaya Surabaya. Namun lambat laun, keputusan profesional yang diambil ketiga pemain di atas bisa dimengerti. Berbicara soal kondisi klub, tuan rumah Persebaya Surabaya sedang berada dalam situasi yang kurang mengenakan. Bajul Ijo baru saja menelan kekalahan 2-1 melawan Borneo FC di pekan kelima, dan Bajul Ijo baru meraih 4 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Nasib PSIS Semarang meski tidak bisa dibilang mulus, tapi masih mendingan dibanding Persebaya Surabaya. Maisa Jenar meraih 7 poin dari 5 pertandingan yang dilakoni. Taisi, siapkan mental.
Jelang laga Persebaya versus PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, pemain asal Jepang tersebut sudah menerima sambutan. Pemain PSIS Semarang Taisi Marukawa harus siap-siap mendapatkan sambutan tak enak dari para supporter Persebaya pada pertengahan pekan depan. Jelang laga tersebut, Taisi Marukawa dinilai harus mempersiapkan mental terlebih dahulu, apalagi supporter Persebaya dikenal fanatik. Saat ini sudah ada sambutan yang diberikan pada Taisi Marukawa di akun media sosialnya. Dan sebagai berikut. Ada juga salam dari official Persebaya. Coffee satu please. Tulis @Rio Wicaksono milik Rio Wicaksono. Komentar itu juga dibalas oleh Taisi Marukawa. In Surabaya, dengan dibubuhi icon segelas kopi. See you Maru, pie to eat soto. Jawab Rio Wicaksono. PSIS batal pindah. PSIS Semarang baru-baru ini dikabarkan akan meninggalkan Stadion Jatidiri Semarang yang selama ini ditetapkan menjadi home base Laskar Mahesa Jenar mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Dipastikan home base utama PSIS Semarang masih akan tetap berada di Stadion Jatidiri. Namun manajemen Laskar Mahesa Jenar juga telah mendaftarkan Stadion Bong Subroto dan Manahan Solo sebagai alternatif apabila home base utama tidak dapat digunakan. Sebelumnya di awal kompetisi kita juga sudah daftarkan ke PT LIP. Selain Stadion Jatidiri yang menjadi home base utama, kita daftarkan Manahan dan Stadion Bong Subroto Magelang. Sebagai home base alternatif, kita manakala Stadion Jatidiri tidak dapat dipergunakan, berkaitan proses renovasi. Kata Ketua Panpel PSIS Semarang Danu Rizpriyanto dikutip melalui unggahan @Kabar Mahesa Jenar, Minggu 21 Agustus 2022. Dijelaskan bahwa PSIS Semarang hanya akan melakoni 2 laga kandang di luar Stadion Jatidiri. Menghadapi Persikabo masih di Jatidiri, demikian juga saat home menghadapi Bayangkara FC dan juga Persija Jakarta. Kita masih akan bermain di Semarang. Lanjutnya, 2 laga home di putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023 yang akan berlangsung di venue lain. 2 pertandingan tersebut yakni saat PSIS Semarang menjamu Borneo FC pada 14 Oktober 2022 dan Bali United 13 November 2022. Stadion Manahan Solo direncanakan akan menjadi home base PSIS menjamu 2 lawan tersebut.